Dalam Sapa Diplomat sebelumnya, saya telah membawa Anda melihat bagaimana kehidupan warga kota Kabul, Afghanistan. Negara yang belum pernah melihat perdamaian satu hari pun dalam 40 tahun terakhir. Afghanistan memiliki angka terbesar kematian akibat perang dan terorisme di dunia. Ini yang membuat Global Peace Index menempatkan Afghanistan sebagai negara yang paling rawan di dunia ini. Ini yang mengancam nyawa warga kota Kabul setiap harinya. Meski Indonesia dianggap sebagai salah satu negara sahabat, tidak berarti KBRI di Kabul, Afghanistan luput dari ancaman ini. Setiap diplomat, staf, dan pekerja di KBRI menanggung resiko yang sama dengan warga Afghanistan lainnya setiap hari. Namun kehidupan harus terus berjalan. Saya sempat berbicara dengan Mita, salah satu warga negara Indonesia yang telah bertahun-tahun hidup di Afghanistan. Ia bekerja untuk salah satu organisasi kemanusiaan terbesar di dunia sebagai pengawas pemilu Afghanistan. Mbak Mita, terima kasih waktunya sama saya di Kompas TV. Jadi, saya mau cerita sedikit, Mbak Mita ini adalah salah satu warga negara Indonesia yang bekerja di Kabul, Afghanistan, dan bahkan berkali-kali kembali ya Mbak ya? Iya. Ini udah kali keberapa nih bekerja di Kabul? 5 kali, nggak kapok-kapok juga 5 kali. Pertama tahun berapa tiba di Kabul, Afghanistan? 2004. 2004. Untuk berapa lama durasinya? Beberapa minggu saja. Cuma berapa minggu? Kenapa? Karena memang kontraknya kah? Atau memang nggak tahan dengan suasananya? Atau? Waktu itu saya bekerja sebagai volunteer untuk sebuah lembaga untuk pemantauan pemilu. Oke. Dari situ ternyata memang sudah nasib ya mencintai kembali ke negara ini. Oke, jadi selesai pekerjaannya tapi? Selesai baru kembali ke Indonesia gitu ya? Kembali ke Indonesia, ya. Oke, Mbak sendiri bekerjanya di bidang apa kalau di Kabul ini? Pemilihan umum. Bersama perusahaan kah atau NGO kah atau? Lembaga lembaga internasional. Lembaga internasional Ya. yang ikut memantau pemilu di Afghanistan gitu ya? Ya. Oke, mungkin boleh cerita deh Mbak, banyak masyarakat Indonesia kan nggak kebayang sebenarnya kondisi di Afghanistan sebenar-benarnya bagaimana kalau bukan dari orang yang benar-benar kesehariannya itu dijalankan di Kabul, Afghanistan. Kalau Mbak Mita dengan bebas bercerita, keseharian tuh gimana sih di Kabul ini? Tergantung kontrak ya, dan tergantung lembaganya. Okay. Jadi masalah keamanan itu kan juga tergantung batasan boleh dan tidaknya. Ada perjanjian yang kita harus soal security, soal keamanan harus kita ikuti. Jadi pertama kali Mbak bergabung langsung keluar tuh, ini perjanjian yang harus Anda ikuti gitu? Ada protokolnya. Oke, protokol ini yang harus bakunya gitu ya? Ya, jadi karena tergantung kontrak ya, tergantung lembaga, dan kita boleh sampai di mana. Jadi, ada yang lebih ketat, ada yang lebih longgar gitu? Ya, ya. Contohnya apa? Kalau 2004 kami masih bisa jalan-jalan kemana-mana karena waktu itu memang aman untuk kami. Tapi untuk sekarang semua itu di kotak-kotak serba dipantau karena memang kondisi negara ini dari pengalaman 5 kali kembali itu ternyata saya pribadi merasa agak sedih karena harapan saya bahwa ini akan mengurangi ketidakamanan, jadi lebih aman, ternyata sebaliknya. Contohkan deh Mbak, coba dicontohkan Mbak Mita. Anda mulai pagi hari gitu, katakanlah hari libur, jadi Anda hari itu tidak bekerja. Apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan? Dan kalaupun Anda mau melakukan itu, apa yang harus Anda lakukan koordinasinya dengan tempat Anda bekerja? Nongkrong di tangsi. Di tangsi itu apa? Tempat tinggal kami itu seperti tangsi militer, sehingga semua ada seperti kota kecil. Kota kecil. Compound biasanya namanya. Ya, karena compound, terus semua ada, toko juga ada, tempat olahraga ada. Seperti klaster gitu ya? Seperti klaster ya, terus di situ juga ada restoran, ada kota kecil, terus kalau saya misalnya untuk sedikit bebas itu saya beli sepeda second hand misalnya. Saya bisa bersepeda di sekeliling compound saya misalnya. Tapi masih di dalam? Masih di dalam. Bayangan aja deh, compound itu mungkin seluas apa? Atau ada berapa orang lah di dalam compound itu?
Wah itu bisa ratusan sampai ribuan. Oh berarti cukup tergantung besar jam. memang ya? Cukup besar. sebenarnya ya. Cukup Seperti besar. kota kecil lah atau desa lah gitu. Seperti desa. Seperti desa. Dan memang hampir setahun kali ini saya hampir tidak pernah menginjakkan kaki keluar dengan kaki, harus dengan kendaraan. Jadi nggak ada cerita tuh ya, keluar dari kompon itu berjalan kaki nggak ada cerita? Nggak ada. Harus menggunakan kendaraan, Ya. lapis baja Iya. pastinya untuk keluar gitu. Ya. Dan mungkin Anda membayangkan sebuah desa kecil gitu, ya bisa ada pintu keluar, ada pintu masuk. Ini bukan cuma pintu keluar, pintu masuk. Bayangan saya setelah saya ngelihat kondisi kota Kabul, Afghanistan, bagaimana kementerian dijaga, tempat-tempat gedung-gedung vital dijaga. Ada tembok setebal mungkin 1,5 meter, berderet setinggi 6 meter ke atas. Iya. Itu juga yang mengelilingi tempat tinggal Anda. Iya. Mungkin tidak berinteraksi dengan masyarakat Kabul pada umumnya, warga Tidak. lokal. Tidak sama sekali. Sama sekali tidak ya. Tidak. Kecuali ada yang memang datang ke kantor untuk diskusi atau apa, tapi itu juga kita ada batas, ada protokolnya juga. Karena kondisi itu takut nggak sih jadinya tinggal di Kabul, Afghanistan ini sebenarnya? Kali ini setelah 5 kali ya agak takut saya. Oh justru kali ini lebih takut dibandingkan sebelumnya? Iya, karena kalau urusan pemilu kan kita nggak tahu ya. Ini kan sangat tidak bisa diprediksi sebenarnya kondisinya kalau dari cerita Mbak Mita tadi. Kenapa masih memutuskan mau untuk kembali lagi ke Kabul dan bekerja? Apa ya? Ada suatu kecintaan terhadap negara ini karena mungkin orang-orangnya juga baik, potensinya juga luar biasa. Orang-orangnya itu pintar dan saya bicara masalah orang-orang yang apa ya? Tingkat pendidikannya lebih baik kah, atau? Iya, dan anak-anak mudanya itu Oke. jarang saya dapat bekerja sama dengan orang lokal di lembaga saya yang orangnya kurang pintar tuh enggak. Mereka bahasa Inggrisnya bagus, pintar sekali. Makanya saya sangat menyayangkan. Potensinya ada sebenarnya. Sangat ada. Di Afghanistan. Sangat. Warga negara Indonesia lainnya yang juga tinggal di Kabul, Nila, malah mengalami langsung serangan pasukan Taliban di kediamannya. Pada Januari 2019, bom mobil dan serangan bersenjata pasukan Taliban menghancurkan rumah yang ia tempati. Nila sedang berada di rumah saat serangan terjadi. Beruntung, ia selamat. Ceritanya bisa dapat pekerjaan di Kabul tuh apa sih? Ngelamar kah? Ditawarkan kah atau gimana? Biasanya pekerjaan seperti ini kita dapat kesempatan melalui referensi ya. Itu dari awalnya karena saya dulu pernah bekerja di negara yang kondisinya hampir sama. Sebelum ke Kabul? Sebelum ke Kabul. Di mana itu? Pertama saya kerja di Nepal. Waktu itu juga negara Nepal dalam masa transisi dari pemerintahan kerajaan ke demokrasi. Okay. Waktu itu saya datang ke Nepal bekerja dengan PBB, juga di bagian HRD. Setelah itu saya juga ditawarkan untuk pindah ke Sudan pada saat juga ada transisi antara sulit-sulit ya lokasinya. membatas konflik Sudan. Antara Sudan Utara sama Selatan. Kondisinya lagi tidak stabil juga pemerintahannya. Ya. Anda tetap memutuskan untuk bekerja di sana Ya. gitu. Kenapa senangnya mendatangi daerah-daerah konflik? Karena daerah konflik itu apalagi untuk manajemen sumber daya manusia itu tidak gampang karena biasa di negara-negara seperti itu pekerjaan sangat sulit. Udah gitu mereka yang mencari pekerjaan biasanya nepotismenya sangat tinggi sekali. Jadi sebagai jika mereka punya kepala HRD dari negara luar yang netral seperti kita, itu tidak ada kepentingan. Tidak ada konflik of interest, jadi biasanya prosesnya lebih transparan dan kita bisa memberikan pekerjaan yang pada orang yang tepat. Mbak Nila ini berpengalaman pernah hampir menjadi korban ledakan. Iya, karena waktu itu setelah saya pindah dari NGO ke bank, jadi yang di bank kita ini
ekspatnya ditaruh di kompleks Compound khusus gitu ya, kompleks khusus. Ya, itu high profile kompleks ya. Jadi karena banyak orang-orang asing yang lain, jadi target serangan. Jadi pernah waktu itu 14 Januari, jadi ada serangan yang sebenarnya sih targetnya bukan kita sebagai warga Indonesia ya, cuman karena dia di komplek yang high profile, jadi ada serangan bom dengan truk. Jadi truknya tuh berhenti pas di sekitar 3 meter dari kamarnya saya. 3 meter dari Iya. kamar? Jadi ini boundary wall-nya, truknya berhenti Oh, sebelahnya. jadi kamar Manila dekat dengan tembok pembatasnya? Iya, Dia hanya 3 meter dari tembok itu? Iya, iya. Meledaklah dia? ya. Manila ada di mana waktu itu? Lagi di kamar. Berarti mendengar langsung ledakan? Iya. Kena nggak tuh sampai ke kamar? Ya, kamarnya hancur lebur. Manilanya? Ya, Ya, alhamdulillah saya lagi wawancara kenapa-napa. saat ini aja, berarti nggak kenapa-kenapa. Tapi kok bisa nggak kenapa-napa waktu itu? Ya, mungkin masih belum takdirnya. Jadi Jadi, ada bos saya waktu itu meninggal di korban, kejadian oke. itu. Ya. Wow. Jadi Oke. pas kejadian itu ada 3 kamar sederet dengan saya. Jadi yang 2 sebelah-sebelahan Jadi meninggal. bom itu memakan korban? Ya. Jadi cukup beruntung lah, Ya, masih dalam perlindungan gitu, Ya. tidak kenapa-napa. Keluarga ada di Indonesia kan? ada. Nggak suruh pulang tuh keluarga? Waktu itu sih saya nggak kasih tahu ya. Sekarang keluarganya tahu. Sudah Tapi tahu udah baru tahu, 3 oke. bulan yang lalu saya kasih tahu. Baru 3 bulan yang lalu kasih tahu. Kejadiannya berapa lama yang lalu? Januari tahun lalu tanggal 14. Jadi baru sekali ya, 2019 ya ya, kejadiannya. Dan keluarga baru tahu 3 bulan yang lalu. ya. Komentarnya apa? Ya katanya sih, saya nggak bilang secara detail ya. Udah gitu saya juga bilang nggak usah khawatir karena di sini KBRI memberikan perlindungan penuh. Kalaupun ada Ya apa-apa tapi terjadi. buktinya ada bom meledak dekat kamar kamu, kan pasti begitu keluarga. Iya, tapi kan buktinya saya masih selamat. Udah gitu dalam waktu singkat ke tim KBRI datang Oke. membantu gitu. evakuasi. Udah gitu ya pokoknya supportnya. Sampai sekarang aman lah. Ya. Jadi keluarga bisa terima Ya, ya. untuk tetap di sini. Jadi sebenarnya itulah yang membuat saya dan keluarga tuh masih merasa aman di Afghanistan. Jadi kalau libur, Mbak Nila yang pulang ke keluarga atau keluarga diajak jalan-jalan ke Afghanistan? Saya nggak tahu sih Pernah sih jawabannya. saya ajak, cuma nggak ada yang mau. Makanya saya agak bisa nebak jawabannya, tapi saya harus tanya gitu. Ya, Jadi nggak biasanya ada yang pulang ke mau. Indonesia. Biasanya pulang ke Indonesia ya. Hah? Usai jeda, saya akan membawa Anda ke salah satu lokasi yang hampir tidak pernah dimasuki kamera wartawan, Istana Kepresidenan Afghanistan. Sesaat lagi.